Oke teman-teman, balik lagi di channel Mabos Anime. Pada video kali ini, saya akan mereview One Piece Chapter 978 dengan judul Kemunculan Tobiropo. Oke, tanpa makan nasi basi, langsung saja mari kita cekidot. Cover story kali ini masih menyorot tentang reuni saudara kembar yang telah lama menghilang, yaitu Chiffon dan Nola. Mereka tampaknya akan berbagi cerita mengenai pengalaman mereka berdua, khususnya tentang pertemuan mereka dengan bajak laut Mugiwara. Setelah ini, sudah dapat dipastikan mereka akan segera meninggalkan Pulau Dressrosa untuk mencari tempat berlindung sementara dari kejaran Angkatan Laut. Pada panel awal diperlihatkan kapal selam Polar Tank menyelam ke dalam lautan untuk membawa para samurai ke tempat jalan rahasia yang akan digunakan oleh mereka untuk menyusup ke Onigashima. Okiku, Kawamatsu, dan Asura tampaknya sangat antusias mendengar pengarahan dari salah satu anak buah Law. Terlebih lagi ini merupakan kali pertama mereka bertiga menaiki kapal selam. Sedangkan Reizo sendiri tercatat sudah 2 kali menaiki kapal selam milik bajak laut Hati, yaitu pada saat mereka menaiki kapal Law menuju negeri Wano. Yang paling mencurigakan ekspresi Law yang terlihat seperti enggan dan berat hati dalam membantu untuk membawa para samurai. Atau ekspresi Law tersebut lagi memikirkan rencananya apakah berjalan dengan lancar ataukah tidak. Entahlah, yang pasti Law tipe seorang perencana yang handal dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Panel berganti ke kapal pasukan aliansi yang lagi memasuki dan menelusuri jalur utama menuju Onigashima yang kiri kanannya dihiasi sebuah bukit bersalju. Dan seluruh pasukan aliansi memasang wajah serius dengan tatapan yang penuh semangat. Lalu Denjiro mewanti-wanti agar kita tidak boleh gagal, sebab rencana telah diatur, disusun sedemikian rupa, dan dinantikan selama 20 tahun lamanya. Yang bisa saya tangkap dari ucapan Denjiro tersebut adalah agar kesempatan yang sangat besar ini dimanfaatkan sebaik mungkin, agar membuahkan hasil yang diinginkan bersama, alias kemenangan yang hakiki. Dan tidak lama kemudian akhirnya rombongan pasukan aliansi telah tiba di depan pintu gerbang utama Onigashima, yang penuh dengan pernak-pernik hiasan ala Jepang, seperti katana raksasa yang menjulang tinggi, payung raksasa yang memiliki gantungan lampion seukuran kapal perang, patung-patung hewan mitologi Jepang kuno, serta dan lain sebagainya, hingga membuat pasukan aliansi tampak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Usopp yang merupakan seorang sniper yang handal, terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar untuk memastikan kedatangan mereka agar tidak diketahui oleh para penjaga. Akan tetapi kedatangan mereka terlihat secara kasat mata oleh para anak buah Kaido. Tapi, dengan kecepatan super, ia mampu mengatasi hal tersebut dengan cara menidurkan para penjaga melalui tembakan jurus rahasianya. Setelah situasi dan kondisi dirasa aman, mereka memutuskan untuk berlabuh di daratan. Namun yang paling mengejutkan, mereka dengan serentak dan kompak menenggelamkan kapal-kapal mereka sendiri. Sebab di dalam hati para samurai telah membulatkan tekad untuk bertarung hingga tetes darah yang terakhir, apapun yang akan terjadi. Usopp dan Chopper yang melihat hal itu langsung berprasangka buruk tentang Tosen Sani. Jangan-jangan kapal mereka akan ditenggelamkan juga. Franky yang dapat merasakan aura kenegatifan mereka langsung merespon bahwa hal itu tidak akan terjadi pada Shani. Dan sebagai juru kemudi, Jinbe akan menyembunyikan kapal mereka di suatu tempat agar tidak ketahuan oleh musuh. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa ini merupakan serangan kejutan ke markas bajak laut Kaido dengan memanfaatkan kelengahan musuh yang lagi melaksanakan pesta besar-besaran. Maka dari itu, Kinemon menginginkan agar pasukan aliansi menyamar dengan memakai pakaian ala bajak laut Kaido dengan tujuan utamanya untuk berbaur dan menghindari perhatian dari pihak musuh. Di dalam kastil, euforia penyelenggaraan pesta tampaknya masih terus berlanjut, yang dimana Queen masih sangat terlihat bersemangat dan antusias menjadi cheerleader atau pemandu sorak, sembari memanggil nama tingkatan struktur dari bajak laut Kaido, dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Waiters adalah mereka yang belum memakan buah iblis Smile. Pleasure adalah mereka yang telah memakan buah Smile tapi mereka gagal memperoleh kekuatannya. Gifter adalah mereka yang berhasil mendapatkan kekuatan dari buah Smile. Sedangkan Gifter Elite mungkin sekumpulan orang yang terlebih dahulu yang memakan buah iblis Smile. Tobiropo atau Flying Six Headliner
adalah 6 Hydriner terkuat dari Hydriner yang lainnya. Numbers adalah para monster raksasa yang belum diketahui wajah asli mereka yang sebenarnya, karena masih sebatas siluet yang diperlihatkan oleh Oda. Namun, dari tingkatan bajak laut Kaido yang paling menarik perhatian sekaligus membuat kita penasaran di chapter terbaru ini adalah Flying Six Hydriner atau Tobiropo. Dari namanya saja sudah menjelaskan bahwa mereka berjumlah 6 orang, dengan penampilan ciri khas dari bajak laut Kaido, dan nama-nama yang baru kita ketahui sekarang. Walaupun ada seseorang yang telah kita kenal luar dalam sebagai mata-mata angkatan laut, yaitu siapa lagi kalau bukan Esdrak. Dan 5 di antara mereka bernama Pegwan, Uruti, Huhu, Black Maria, dan Sasaki. Penampilan mereka sangat mencolok karena mereka berlima semuanya mempunyai tanduk. Mungkin itu efek buah iblis mereka sendiri yang kemungkinan besarnya zon purba, atau mungkin itu efek dari ras mereka yang bisa jadi manusia setengah ikan, layaknya Dillinger, atau mungkin itu hanya aksesoris pelengkap. Ya, bisa saja. Apapun bisa terjadi, sebab untuk saat ini kita hanya bisa menerka-nerka tentang kekuatan buah iblis mereka maupun ras asal-usul mereka. Namun, kedatangan mereka kali ini untuk dipertemukan dengan Big Mom. Entah apa tujuan Kaido mempertemukan mereka. Bisa dibilang chapter kali ini intensitas keseruannya sedikit menurun, karena lebih berfokus pada pergerakan penyamaran yang dilakukan oleh anggota pasukan aliansi, dan sekaligus perkenalan anggota Flying Six Hydriner. Oke? Sekian reviewku pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.